Abi Mas'ud ya. Sahabat itu namanya ada dua, ada namanya Ibnu Mas'ud, ada namanya Abi Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud ini terkenalnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Orang yang terkenal yang dimana kaki kecilnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Bahkan diceritakan oleh Ibnu Mas'ud ini kalau bacaan Qur'annya itu seakan-akan baru turun gitu. Ada yang namanya juga ini Abi Mas'ud. Abi Mas'ud ini beda namanya siapa? Uqbah bin Amr ya. Uqbah bin Amr al-Badri. Uqbah ini mah sahabat termasuk sahabat Ansor ya. Beliau yang apa namanya di sini disebutkan Al-Badri. Kata sebagian ulama Al-Badri di sini bukan beliau ikut perang Badar, tapi orangnya emang dekat sama kota Badar. Bukan pernah ikut. Tapi kata menurut jumhur ulama beliau mengikut juga perang Badar. Yang seperti kita ketahui sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngelakuin apapun sama Allah diampuni. Itu keutamaan orang-orang Badar. Jadi ada yang 313 ini itu semuanya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Sayyidina Uqbah ini Masya Allah umurnya panjang juga. Sampai katanya hampir 75 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Termasuk sahabat yang terakhir di antara sahabat yang terakhir wafatnya setelah Rasulullah SAW. Nah ini hadis beliau ini asal muasalnya duduk sama Rasulullah SAW. Lagi duduk sama Rasulullah, ada datang satu orang, datang kepada Nabi Muhammad SAW, orang jauh. Dia datang, ya Rasulullah, saya ini ketinggalan katanya. Ketinggalan apa kata Rasulullah? Ketinggalan rombongan. Apakah ada di antara sahabat engkau ini yang bisa mengantarkan saya ikut ke rombongan tersebut? Kata Rasulullah SAW, nggak ada di sini. Mungkin coba tanya pada sahabat yang lain. Ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, aku akan menunjukkan dia kepada orang yang bisa mengantarkan dia kepada rombongannya. Akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa dalla ala khairin, barang siapa dalla yang menunjukkan ala khairin atas kebaikan, falahu maka bagi orang yang menunjukkan kebaikan tersebut, falahu maka keutamaan bagi orang yang menunjukkan atas kebaikan tersebut, mithlu ajri fa'ilihi, itu seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW gitu kan, sekecil apapun kebaikan lakukan. Sekecil apapun kebaikan, ajak orang untuk melakukan. Karena kenapa? Ketika kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan tersebut, tapi kita menunjukkan orang kepada kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan. Makanya gitu, jangan pelit. Maksudnya jangan pelit. Nggak enak ngajak dia nih. Nggak enak aja deh. Jangan. Setiap kebaikan ajak orang tuh. Kalau bisa ajak. Kebaikan apapun, kebaikan sekecil apapun. Karena kenapa? Ketika ada orang yang mengikuti kebaikan tersebut, maka kita akan dapat pahalanya. Misalnya ke majelis, ajak orang, hanya orang itu datang ke majelis. Kita misalnya ya agak bolong-bolong dikit. Selagi orang itu rajin ke majelis, kita dapat pahala. Tapi jangan kita juga jangan bolong ya. Kalau misalnya ya orang yang kita ajak semangat, kita juga yang ngajak semangat. Jangan mentang-mentang ada hadis ini, ya udahlah, anda diwakilin aja sama orang, jangan. Kalau bisa mah kita yang semangat. Makanya di sini ulama khilaf ya. Apakah maksud mithlu ajri fa'ilihi ini dia akan sama dengan orang yang mengerjakannya, atau sebagiannya, atau hanya kecipratan aja? Ini ulama ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan maksud mithlu ajri fa'ilihi itu pahalanya persis seperti orang yang melakukan, yang dia tunjukkan kebaikan tersebut. Misalnya, pahala kebaikan masuk majelis itu apa? Lebih baik daripada 1000 jenazah.
lebih baik daripada menengok 1000 orang sakit, lebih baik daripada 1000 rakaat orang sunnah. Nah, orang yang menunjukkan kepada majelis taklim, dia bakal dapat pahala juga sama seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Karena kenapa? Itu menurut pendapat Imam Qurtubi. Karena kenapa? Fadlullahi wasi', kata dia. Anugerah Allah itu luas. Bebas, terserah Allah. Mau Allah mau ngasih disamain juga sama. Tapi ada juga sahabat yang mengatakan, ulama yang mengatakan enggak sama katanya. Karena kenapa? Al ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung masyakohnya, tergantung capeknya orang. Ya enak banget kalau gitu, ya nunjukin aja udah, nanti majlis antidur, jangan juga. Nah, itu kalau gitu ya udah, tapi dia kecipratan aja, sebagian dah dapat. Walaupun hal kita gak usah ngitung-ngitung. Ya kalau kita bisa ngajak orang ya ajak, kita ngajak orang kebaikan. Ya mungkin dengan ngajak orang tersebut kita dapat pahala dari Allah. Mungkin pahala yang itu yang Allah nggak tahu tuh. Mungkin gara-gara kita mesti buka majelis taklim, buka majelis rotib. Tidak usah banyak-banyak sama keluarga kita, sama orang terdekat kita, sama tetangga kita. Nggak harus banyak, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sebarkan kebaikan tuh. Mungkin dari kebaikan yang ini Allah yang akan menyelamatkan kita. Dan kita nggak tahu. Mungkin kebaikan yang kita lupakan. Yang kadang-kadang yang kebaikan kita lupakan itu yang Allah terima. Karena itu ikhlas. Saya ngumpulin orang, habis itu kita tinggalin. Ini orang terus-terusan. Pahalanya ngalir ke kita. Pahala kata. Makanya orang-orang salaf dulu gitu, gak ke satu tempat kecuali beliau buka majelis, gak ke satu tempat buka majelis ta'lim atau majelis zikir, majelis sholawat, majelis ini. Karena kenapa? Itu tadi pahala. Itu juga sebisa mungkin. Kita belum bisa ngajak orang, ngajak keluarga kita dulu, anak istri kita, ayo kita dawamin pada maghrib atau pada isya atau pada subuh atau pada apa. Ada sesuatu amalan yang dawam. Ngajak anak istri itu udah pahalanya gede udah. Nah, pahalanya ya, dia udah di samping kewajiban, kita dapat pahala juga dari mereka. Insya Allah. Wallahu a'lam.